Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi bersama-sama dengan umat kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu bersama Tuhan, kita hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan nanti kita untuk kita memulakan pujian kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di rumah sana. Ya, kita bersuka cita kepada Tuhan.
dalam hidup kami Tuhan. Telah kami lihat atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami selama ini ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Terima kasih atas segalanya ya Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk bawakan lagu yang sungguh besar maknanya. Sungguh besar setiamu, Haleluya Tuhan. nyata di sepanjang hidupku ya Tuhanku. Darahmu yang telah layakkan Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Selidiki hati kami ya Tuhan. Apa kami ya Tuhan benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Kau yang maha tahu ya Tuhan Yesus. Untuk semuanya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli di dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengerti ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku,
Tuhan. Engkau ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan di bumi ini Tuhan. Engkau jauhkanlah kami semua dan mereka yang percaya daripada malapetaka ya Tuhan, daripada segala kejahatan ya Tuhan, segala perbuatan yang dapat membinasakan ya Tuhan Yesus. Engkau selidiki kami ya Tuhan. Engkau lihatlah hati kami ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih atas bimbingan Engkau dan pimpinan Engkau terhadap kami yang tampil di depan ini, untuk mata-mata yang melihat dan mendengar firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Engkau berkati kami semua dan juga ahli-ahli kami dan juga semua ya Tuhan yang percaya dan mengenal Engkau. Begitu juga yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Satu saat nanti mereka akan mengenalkan kasih firman ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pagi ini ya Tuhan, Engkau terapkan segala firman, segala perkataan, sebutan yang disebutkan oleh pengkhotbah kita pada pagi ini masuk ke dalam hati kami, ke dalam telinga kami mendengar dengan jelas pada pagi ini ya Tuhan. Kami hanya fokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tiada yang bisa menghalang dan mengganggu Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sentiasa bekerja di dalam kami ya Tuhan. Dan begitu juga dengan mereka yang lain, Engkau bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk memperoleh hidup yang kekal, yang mempercayai Engkau ya Tuhan. Engkau berikan semangat kepada kami semua, semangat kepada umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk masih mendengar firman-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu. Buat yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, bukan untuk duniawi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Dan di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus, saya bersyukur dan sekali lagi ucap terima kasih atas pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Dan di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus, semua anak Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Oke, selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, sebelum kita mulai saudara,
Saya memang mengharap saudara dan saudari sekalian diberkati Tuhan, karena Tuhan kita sungguh baik yang menjadikan hari ini hari yang baru, di mana umat-umatnya berkumpul di mana saja menyembah dan memuji nama Tuhan kita yang kudus. Berpuji nama Tuhan, biar nama Tuhan disanjung dan diagungkan selama-lamanya. Dan pagi hari ini saudara dan saudari dalam Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Karena kita percaya memang Tuhan sentiasa mendengar doa umat-umatnya. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami dapat berkumpul bersama mendengar dan menikmati firman-Mu Tuhan. Biar saat ini sebelum kami terus memuji dan menyembah Kau, biar nama Kau sentiasa disanjung Tuhan. Karena tiada nama lain yang baik, yang kudus selain dari Engkau Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini, biar urapan turun di atas semua anak-anak-Mu Tuhan dan mengurapi semua anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini Bapa. Dan kami bersyukur pagi hari ini supaya Kau sentiasa dipuji dan disembah Tuhan. Oleh firman-Mu ini Tuhan yang kami dengar sebentar lagi, biar firman ini akan terus menjadi makanan rohani kami dan memperkuatkan kami dalam iman kami Tuhan. Dan kami percaya walaupun saat ini, saat pandemik ini Tuhan, banyak anak-anak-Mu sudah sejuk, mungkin sudah suam-suam Tuhan, dan karena mereka lama tidak bersama maupun lama tidak pergi ke tempat di mana kami berkumpul Tuhan. Dan kami percaya ya firman-Mu akan menguatkan kami sekali lagi, menyegarkan kami Tuhan, supaya iman kami terus menjadi kuat. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, dan kami percaya hadirat-Mu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari pagi hari ini, sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, kita percaya semua waktu kita berkumpul, memang kita sudah rasa hadirat Tuhan bersama dengan kita. Karena di mana saja, seperti firman Tuhan mengatakan, di mana saja kita berkumpul, 2 atau 3 kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan kita Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan begitulah saudara, waktu kita berkumpul, di mana saja kita berkumpul di dalam nama Tuhan kita harus memperhatikan, membuka hati kita, membuka kita, dan kita membuat masa paling berharga untuk kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, tema kita pagi hari ini, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Yang saya ambil dari teks Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10 hingga 14. Dan di dalam ayat ini saudara, kita dengar bagaimana Allah kita untuk Tuhan kita berpesan kepada umat-umatnya. Nah, waktu mereka sampai ke tanah perjanjian, maupun sampai ke di mana Tuhan telah memberikan tanah kepada mereka. Tanah itu tanah perjanjian yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan tanah itu sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Dikatakan dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27, dia mengatakan dia berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Memang tidak ada kurangnya saudara. Dan mereka sangat diberkati Tuhan. Yang kita dengar di sini, mari kita baca bersama. Maka apabila ayat yang ke-10 hingga 14, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi,
sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Nah, tanah perjanjian itu yang Tuhan telah janji kepada orang Israel adalah tanah di mana banyak bangsa telah diami tanah itu. Dan Tuhan telah berjanji untuk memberi kepada umatnya Israel. Dan di sanalah Dia mengatakan tempat itu yang tertulis dalam bilangan tadi, pasal yang ke-13 ayat 27. Tanah itu sudah Tuhan limpahkan dengan susu dan madu, seperti yang tertulis dalam ini, dalam ayat yang ke-10 maupun sampai yang ke-14. Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Oh, memang Tuhan sudah sedia kota itu untuk umatnya, yang orang Israel maupun umat Tuhan itu tidak dirikan, tidak pernah mendirikan kota itu. Hanya Tuhan telah menyediakan untuk mereka. Dan lagi Dia mengatakan rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik. Karena rumah yang mereka akan diami adalah rumah yang Tuhan sudah sediakan. Mereka tidak perlu mendirikan rumah lagi, karena rumah sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Dan barang-barang sudah Tuhan sediakan, barang yang baik, saudara. Tuhan bukan menyediakan barang yang jahat, barang yang buruk kepada umatnya, tapi barang yang baik, barang yang berharga yang Tuhan sediakan kepada umatnya. Dan seterusnya, sumur-sumur yang tidak kau gali, puji Tuhan, karena di tempat padang pasir maupun di belantara memang tidak ada sungai, tapi Tuhan mengatakan sumur yang sudah digali, sudah disediakan kepada mereka. Mereka tidak perlu gali lagi. Nah, Tuhan sudah menyediakan sumur itu. Dan seterusnya, saudara, kita dengar kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanam. Tuhan tidak suruh. Memang semua yang Tuhan sudah sedia bagi umat-umatnya. Kebun anggur yang mereka tidak tanam, kebun zaitun yang tidak pernah umat-umatnya tanam, tapi mereka semuanya diberi kepada mereka. Yang seterusnya, saudara, yang pesan Tuhan yang terakhir pada mereka. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Yang sekali lagi, ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena mereka sudah tinggal di Mesir, orang Israel sudah tinggal di tanah Mesir selama 430 tahun. Sudah begitu lama, 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Dan mereka sudah menjadi budak maupun menjadi hamba. Mereka dipergunakan untuk mendiri bangunan, mendiri apa saja yang Raja Mesir suruh mereka buat. Dan mereka sudah menjadi budak, sudah katakan menjadi hamba, kerja
kadang bergaji, kadang-kadang tidak, karena dia menjadi budak. Dan apa yang keadaan mereka itu sungguh teruk, sungguh tersiksa, saudara. Bayangkan kalau kita sudah tersiksa, apa yang kita buat. Orang Mesir berseru, saudara. Dia berdoa agar masih ada Tuhan untuk mereka, masih Tuhan mendengar seruan mereka itu. Ya, Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan mengirim seorang bernama Musa. Dan Musa itulah yang jadi pesuruh Tuhan, yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan sudah sungguh kesian dengan umat-umatnya, karena Tuhan masih ingat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak dan Yakub. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Begitu juga dengan firman ini, Tuhan tidak pernah lupa apa yang Tuhan telah firman. Tuhan tidak pernah lupa, dan Tuhan seringkali ingat apa yang Dia firman kepada umat-umatnya. Dan apabila mereka sudah keluar dari Mesir, dan kita tahu perjalanan mereka sudah melalui bermacam-macam halangan, bermacam-macam rintangan, berpusing-pusing. Mereka di padang pasir maupun di padang gurun, dan Tuhan sudah berfirman kepada Musa. Dan di ayat yang kita telah dengarkan tadi, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, maka Tuhan telah berpesan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-10, maka apabila Tuhan Allah telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Ibrahim, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar. Ini sebelum mereka masuk, Tuhan telah berfirman, karena Tuhan akan membawa mereka pada kota-kota, masuk dalam kota-kota yang besar di tempat tanah perjanjian itu. Dan mereka telah dijanjikan supaya mereka terus maju, karena apa yang mereka akan memperolehi adalah berkat yang berlimpah-limpah. Di sini mengatakan kota-kota yang besar yang tidak kau dirikan, Tuhan telah mendirikan bagi mereka. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Mereka tidak perlu isi lagi dengan barang-barang yang lain, karena Tuhan sendiri sudah mengisikan rumah itu dengan bermacam-macam berbagai-bagai barangan yang berharga, mungkin yang indah-indah, itu yang Tuhan sediakan untuk umatnya. Dan sumur-sumur yang telah Tuhan gali, yang Tuhan sediakan, orang lain yang gali, mereka yang mengambil. Kebun-kebun anggur yang tidak pernah mereka tanam, dan pokok-pokok zaitun yang tidak pernah mereka tanam, tapi semuanya sudah sedia bagi mereka. Jadi, itulah kebaikan Tuhan. Dan pesan Tuhan kepada mereka, apabila engkau sudah kenyang, jangan lupakan Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan lupa Tuhan. Itulah yang Tuhan pesan kepada umatnya, orang Israel. Jangan lupa Tuhan apabila kamu sudah kenyang.
Dan ayat yang ke-13 mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya harus engkau bersumpah. 3 kali dia mengatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Inilah dinamakan Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Allah yang kita sembah, saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kita sudah menyediakan segala keperluan untuk umat-umatnya, seperti yang Dia menyediakan untuk umat Israel waktu Tuhan panggil mereka keluar dari perbudakan maupun dari tanah Mesir. Tuhan sudah menyediakan untuk mereka. Mereka tidak perlu mencari lagi, mereka tidak perlu berkebun lagi, mereka tidak perlu mendirikan rumah lagi. Semua sudah Tuhan menyediakan. Kenapa yang mereka sudah terima, saudara, semuanya sungguh istimewa. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Itulah Tuhan mengatakan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12 mengatakan, kita harus berhati-hati, jangan kita melupakan Tuhan. Pertama, yang telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Harus takut akan Tuhan. Karena Mesir ini, kalau kita buat aplikasinya sekarang sebagai orang Kristen, saudara, kita keluar dari hidup kita yang lama. Bagaimana kita hidup kita yang lama dulu? Kita seperti hamba dosa. Kita tidak tahu, saudara, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa itu dosa, apa itu yang tidak dosa. Semua yang kita campur saja. Karena kebanyakan kita hidup menurut darah daging kita atau keinginan kita. Jadi itulah yang Tuhan pesan kepada umat Israel. Apabila kita sudah kenyang, itu juga sebagai orang Kristen, apabila kita sudah menerima Tuhan Yesus, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kita sudah merasa selesa menikmati berkat Tuhan setiap hari. Kita belum punya kerja, kita berdoa Tuhan menyediakan kerja untuk kita. Kita belum punya rumah, kita berdoa Tuhan menyediakan rumah untuk kita. Kita apa saja yang kita minta dari Tuhan sudah sedia bagi kita. Dan kita harus ingat apa yang Tuhan telah berfirman, berpesan kepada umat-umatnya, seperti Dia berpesan kepada orang Israel. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Yang kita lupa, saudara, waktu kita bangun pagi, syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan menjaga kita di dalam tidur maupun waktu kita beristirahat, dan menjaga kita waktu kita bekerja. Tuhan memberi kekuatan kepada tubuh badan kita. Waktu kita berjalan, Tuhan menyelamatkan kita bersama berjalan dengan kita supaya kita tidak dalam bahaya. Dan apabila kita sudah berjaya, saudara, seperti umat Israel ini, Dia mengatakan, apabila engkau sudah kenyang, jangan lupa Tuhan. Apabila kita sudah berjaya, seperti anak-anak kita sudah berjaya, sudah punya kerja yang baik, jangan lupa Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kamu berjaya. Oleh berkat Tuhanlah kamu berjaya, bukan oleh kepandaianmu sendiri, oleh kebijaksanaanmu. Tidak, semuanya dari Tuhan, saudara. Seperti Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kita hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Karena kita datang dari Tuhan dan kita kembali kepada Tuhan. Itulah
kita hidup di dunia ini, saudara, bukan kita hidup dengan diri sendiri, kita ada Tuhan. Dan seterusnya, saudara, mari kita terus dalam firman Tuhan. Mari kita lihat kepada Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17. Di sini firman Tuhan mengatakan, maka janganlah kamu katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku atau kekuatan tanganku yang membuat aku menjadi kaya. Ini Tuhan telah melarang kita, saudara. Jangan kita terlalu berbangga pada diri sendiri. Nah, Tuhan mengatakan, jangan di dalam hati kita mengatakan, tangan saya yang suruh saya menjadi kaya, menjadi kuat, atau oleh karena kepandaian saya, kebijaksanaan saya, suruh saya begitu begini. Di firman Tuhan mengatakan, oleh berkat Tuhan sendiri, bukan oleh kita sendiri, saudara. Kita ini di mata Tuhan adalah debu tanah. Kita memang diciptakan oleh tangan Tuhan. Maka kita hidup oleh roh yang Tuhan tiup kepada kita. Dan kita hidup menjadi makhluk yang hidup. Dan kita tidak punya apa-apa, saudara. Hanya Tuhan yang menyediakan segala-galanya untuk kita. Dan Tuhan, sekali lagi kita ulang, sekali lagi dia mengatakan, jangan melupakan Tuhan apabila engkau sudah berjaya. Jangan lupa Tuhan. Atau hidup kita menjadi mewah, atau pelajaran tinggi kita, atau kerja besar, punya macam-macam. Kalau kita sudah mewah, jangan sekali lupa Tuhan. Waktu kita lupa Tuhan, saudara, maka disitulah iblis maupun setan akan merampas kita dari berkat itu, dan Tuhan akan mengambil berkat itu dari kita, dan hidup kita sudah tidak tentram lagi. Kita tidak sedar setan bekerja apabila kita sudah lupa Tuhan. Itulah di Mazmur dia berkatakan, ayat yang ke-49, pasal yang ke-29 ayat 7 hingga 21. Nah, ini terlalu panjang dan kita habis singkat saja. Mari kita lihat. Ayat yang ke-7 dimatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Memang kekayaan maupun kemewahan kita tidak dapat menjamin keselamatan kita, saudara. Walaupun kita berlimpah dengan harta benda, emas perak, tapi itu tidak dapat menggantikan keselamatan dari Tuhan. Waktu manusia meninggal, saudara, kita tidak dapat membawa apa yang kita ada di dunia ini. Kita punya rumah, punya kereta yang mewah, punya uang yang banyak, semuanya kita akan tinggal. Apa yang kita bawa, saudara, sebagai orang percaya adalah kita akan membawa firman Tuhan yang telah kita dengar dan membawa iman kita bersama dengan kita. Karena kita tidak akan kekal di dunia ini. Kita akan pergi kepada Allah Bapa. Dari sanalah kita datang dan ke sanalah kita kembali lagi. Dan saudara, seterusnya kita
akhiri saudara. Walaupun kita hidup saudara banyak dengan rancangan, dan rencana kita terlalu besar. Tiap tahun kita mempunyai rencana yang besar. Tahun ini saya akan buat bisnis, saya akan menjadi orang yang baik. Tapi itu kadang-kadang gagal saudara. Tapi apa yang Yakobus mengatakan? Mari kita lihat dalam Yakobus ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat 13. Mari kita lihat ayat ke-13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, inilah kita sebagai manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Walaupun malam hari ini kita baik, kita sehat, kita macam-macam kita buat, tapi belum tahu lagi adakah kita masih ada hari esok. Tapi Tuhan mempunyai rencana untuk kita saudara. Seperti yang dipesan dalam firman Tuhan yang mengatakan, baik kita berbangga, baik kita mengatakan kalau kehendak Tuhan kita akan buat itu ini, bukan kehendak kita sendiri saudara. Semua rencana hidup kita adalah di dalam tangan Tuhan. Dan seperti yang kita ada sekarang saudara, musim pandemik ini kita harus berdoa. Karena kita tidak tahu apa sebenarnya COVID ini. Kalau kita terlalu takut pun susah, kita terlalu berani pun susah. Biar kita berdoa saudara. Sebagai orang yang percaya, doa adalah senjata bagi umat-umat Tuhan maupun orang yang percaya. Dan kita berdoa maka Tuhan akan melindungi kita. Kita baca firman Tuhan, supaya itu menjadi perisai bagi orang yang percaya. Karena firman Tuhan adalah seperti jubah kita saudara yang kita pakai. Waktu kita berdoa, maka kita melontarkan senjata kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena iblis memang tidak suka kita berdoa. Waktu kita berdoa, itulah Tuhan akan menjawab dan menjaga kita. Dan puji Tuhan, walaupun firman Tuhan ini tidak panjang, tapi kita harap kita diberkati semua, dan kita harus berdoa saudara kepada satu sama lain biar kita hidup tentram dan damai di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa untuk penutupan saudara. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya di saat ini Bapa, firman-Mu akan terus menjadi senjata kami, jadi makanan rohani kami, menjadi pakaian kami Tuhan, menjadi jubah kami. Biar kami tidak dapat dilepaskan Tuhan, biar iman kami tetap terus bersandar kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani di dalam hidup ini. Tidak Allah lain seperti Engkau Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa ada waktu kami memanggil nama Engkau Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan, kemana saja kami berada, apa saja yang kami buat, tangan Engkau terus menundungi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sentiasa memberkati kami. Terpuji nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama berdoa. Amin.